Ali Imron alias Kulhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah, dan lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. Ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian? Dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah Tuan," jawab mereka ketakutan. "Kalau mau mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah-bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. Abu Nawas berkata kepada bocah pertama, "Nama kamu siapa?" Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan namamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat Anas sampai selesai. "Sekarang kamu, nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Torik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Torik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Kalau kamu, namanya siapa?" tanya Abu Nawas. Nama saya Ali Imron Tuan. Tapi kalau di rumah saya biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan spontan. Abu Nawas pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. Setuju Tuan Abu," jawab mereka serentak. Kemudian Abu Nawas pun memberi mereka sekantong buah mangga. "Nah, sekarang kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut pun lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Kisah selanjutnya, Bulan Gila. Suatu ketika, Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?
bentak orang gila itu emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Ya, saya orang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh dulu karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan sekarang ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Memangnya apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini," kata si orang gila. "Ketika awal bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan menjadi besar yang kita sebut dengan bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut dengan bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya kecil?" Di awal bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya jadi kecil. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, orang gila tersebut langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. "Luar biasa. Ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang aku pikirkan." Abu Nawas pun lalu dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk sekedar berdiskusi ringan. Baginda Raja ingin melepaskan penat karena seminggu ini ia disibukkan dengan berbagai permasalahan istana. Tapi di sana Abu Nawas bertemu dengan seorang pejabat yang terkenal pandai menjilat. Ia adalah seorang menteri istana yang selalu memuji Baginda Raja tanpa henti, bahkan dalam hal-hal yang tidak perlu, hanya demi mendapatkan pujian balik dan jabatan yang lebih tinggi. Saat Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja, menteri istana itu pun mulai berbicara. "Wahai Paduka yang mulia, engkau adalah raja yang paling bijaksana, paling tampan dan paling kuat di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih agung darimu, Paduka. Bahkan matahari pun iri pada kecemerlangan wajahmu, Paduka." Baginda Raja tersenyum lebar, tampaknya menikmati pujian itu. Tapi Abu Nawas tahu bahwa orang ini hanya berkata-kata manis untuk kepentingan pribadinya. Melihat kesempatan itu, Abu Nawas pun tiba-tiba menyela dengan senyuman. "Wah, kamu benar sekali, Tuan Menteri. Aku bahkan pernah mendengar kisah luar biasa tentang kehebatan Baginda Raja." Baginda Raja pun penasaran. "Oh, kisah apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengusap dagunya dengan mantap, siap dengan cerita konyolnya. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, Paduka pernah menangkap seekor harimau dengan tangan kosong sambil melantunkan puisi. Bahkan harimau itu kemudian memohon maaf dan menjadi pelayan pribadi Paduka Raja. Tuan Menteri yang merasa perlu ikut serta dalam cerita dengan cepat menimpali. "Nah, benar sekali itu. Aku sendiri juga menyaksikan kejadian itu, wahai Paduka. Harimau itu begitu ketakutan oleh kehebatan Paduka, sampai-sampai ia menangis seperti anak kucing." Baginda Raja mulai tersenyum lebar, tampaknya semakin senang mendengar cerita-cerita aneh ini. Tapi Abu Nawas belum selesai, ia pun melanjutkan. "Dan tidak hanya itu, menurut rumor yang lain,
Paduka juga pernah memerintahkan sungai untuk berbelok agar tidak membasahi sendalnya. Dan sungai itu karena takut langsung patuh dan mengalir ke arah yang lain. Tuan Menteri yang semakin bersemangat berkata, "Benar itu, aku juga ada di sana. Sungguh menakjubkan melihat sungai itu tunduk kepada kekuatan Paduka yang luar biasa." Abu Nawas pun melirik Baginda Raja dengan pandangan penuh arti. Lalu ia berkata, "Wahai Paduka, lihatlah betapa hebatnya kekuasaanmu. Bahkan kisah-kisah yang paling mustahil pun dipercaya oleh orang-orang di sekitarmu, Paduka. Namun terkadang kebenaran memang lebih penting daripada sekedar pujian kosong, Paduka." Baginda Raja yang tadinya tersenyum kini mulai menyadari apa yang terjadi. Dia melihat ke arah si menteri lalu memandang Abu Nawas dengan penuh penghargaan. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "kamu memang selalu tahu bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati dalam menerima pujian." Si Tuan Menteri yang akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh kecerdikan Abu Nawas hanya bisa diam dengan wajah yang malu. Abu Nawas pun tersenyum kecil. Penjilat bisa mengubah kata-kata, tapi kebenaran tak bisa diubah oleh siapapun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah melakukan perbuatan yang sangat aneh. Abu Nawas mengatakan kepada orang-orang bahwa ia akan memadamkan api neraka. Mendengar hal itu, tentu Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan niatnya itu. "Abu Nawas, apa benar kamu ingin memadamkan api neraka?" tanya Baginda Raja sambil tersenyum mengajak bercanda. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Oh benar itu Paduka, saya ingin sekali memadamkan api neraka Paduka." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, kamu ini lucu Abu Nawas. Mana mungkin kamu bisa memadamkan api neraka? Itu mustahil Abu Nawas, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Paduka, saya tidak bermaksud memadamkan api neraka dengan air atau alat apapun Paduka. Saya hanya ingin memadamkan api yang ada di hati manusia. Api neraka akan terus menyala jika manusia dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan iri hati. Jika saya bisa memadamkan api tersebut di hati manusia, maka neraka tidak akan memiliki bahan bakar untuk terus menyala Paduka." Baginda Raja terdiam mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka bahwa maksud Abu Nawas begitu mendalam. Setelah beberapa saat, Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Aku selalu kagum dengan caramu melihat dunia." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih Paduka. Terkadang memang api terbesar itu tidak berada di neraka Paduka, melainkan di hati manusia itu sendiri." Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada fenomena aneh terjadi, yaitu ada seorang pencuri tapi tak pernah bisa dimasukkan ke dalam penjara karena pencuri itu masih anak kecil. Dan karena hal ini terus berulang-ulang dan terus berulang, para prajurit istana pun kewalahan menghadapi pencuri kecil yang selalu meresahkan warga itu. "Tangkap saja dia dan penjarakan," kata Abu Nawas. "Itu tidak mungkin Tuan Abu. Pencuri itu kan masih anak-anak. Dan kami juga sudah berulang kali menangkapnya Tuan. Tapi akhirnya ya dilepaskan kembali begitu saja," tutur mereka. "Loh, kenapa dilepaskan? Apakah anak itu keluarga dari pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Bukan karena itu Tuan Abu. Tapi umurnya kan masih di bawah 17 tahun Tuan. Dan sedangkan peraturan yang berlaku kan apabila tindak kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, maka tidak akan kena sanksi atau hukuman Tuan,"
jelas mereka. Mendapati permasalahan yang lumayan rumit, Abu Nawas pun harus berpikir keras. Bagaimana menurut Tuan Abu? Apa yang mesti kami lakukan? Kalau dibiarkan terus-menerus begini, nanti anak itu semakin menjadi-jadi, Tuan, tanya para prajurit istana. Memang berapa umur anak itu sekarang? Tanya Abu Nawas. Baru sekitar 15-an tahun lah, Tuan, jawab mereka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi yang tepat tanpa harus melanggar peraturan. Begini saja, kalian tetap awasi anak itu. Kalau ketahuan mencuri lagi, tangkap dia dan bawa kepadaku. Dan jangan lupa, bawa serta barang buktinya, kata Abu Nawas. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, anak itu kembali kedapatan mencuri di rumah salah satu warga. Tanpa menunggu lama, ia langsung ditangkap oleh prajurit istana dan dibawa ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, anak itu berkata dengan nada menantang, "Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku ini masih anak di bawah umur. Kalau aku sampai dihukum, akan aku adukan kalian kepada Baginda Raja." "Oh enggak, siapa bilang kamu akan dihukum? Aku hanya mau ngasih tahu, kalau mengambil barang milik orang lain, barang itu harus dikembalikan. Nah, tugasmu sekarang mengembalikan barang yang kau ambil itu kepada pemiliknya," terang Abu Nawas. "Oh, cuma itu? Ya sudah, aku akan mengembalikannya," balas anak tersebut. Tunggu dulu. Sini, lepas dulu baju dan celanamu," sergah Abu Nawas. "Apa maksudmu? Aku harus mengembalikannya dengan keadaan telanjang?" tanya anak itu dengan terkejut. "Oh iyalah," jawab Abu Nawas. "Wah, gak maulah aku gak akan mempertontonkan auratku," tolak si anak. Denger ya, menurut undang-undang, kamu itu kan masih anak di bawah umur, belum punya aurat. Jadi gak masalah dong kalau kamu telanjang di depan umum. Dan kalau kamu menganggap itu aurat, berarti kamu sudah cukup umur dan harus dipenjara atas perbuatanmu. Gimana? Jelas Abu Nawas. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana? Menjadi anak di bawah umur atau anak yang sudah cukup umur? Tanya Abu Nawas melanjutkan. "Tapi kenapa harus telanjang, Tuan?" tanya si anak mulai ketakutan. "Ya itu tadi, sebagai bukti saja kalau kamu masih anak di bawah umur. Namanya anak kecil kalau telanjang itu kan wajar," jelas Abu Nawas. Gak mau, Tuan. Aku malu jadi bahan tertawan orang-orang. Tapi aku juga gak mau kalau dipenjara, Tuan," balas si anak gemetaran. "Ya sudah, begini saja. Untuk kali ini kamu akan aku ampuni. Tapi ingat ya, kalau sampai terulang kembali, kamu tinggal pilih menjadi anak di bawah umur atau menjadi anak cukup umur," ancam Abu Nawas. Dan akhirnya sejak saat itu anak kecil tersebut pun tak lagi berani mencuri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari adanya seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya, setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian, salah satu kawannya menyarankan agar ia menemui Abu Nawas. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana lagi alamatnya?" tanya si pedagang. "Sudah, ikuti saja saranku. Dia itu menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin mencobainya. Tapi ingat ya, jangan tertipu oleh penampilannya," pesan kawannya. Dan benar saja, pada keesokan harinya berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal ini dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas yang terlihat seperti orang gila. Akan tetapi setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia pun segera membuang jauh-jauh perasaan itu. "Tuan,
"Benarkah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya si pedagang. "Ya, itu saya." "Dan kamu siapa ya?" tanya balik Abu Nawas. "Perkenalkan, saya Tuan Abu. Saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu," jawab si pedagang. "Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak," pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata, "Saranku sih cuma kamu belilah kapas dan besi, dan tunggulah selama sebulan, lalu kamu jual lagi ke pasar." Setelah mendapat saran tersebut, pulanglah si pedagang. Ia lalu membeli kapas dan besi dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tak disangka hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. "Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku," kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpinggal-pinggal. "Hei, Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu." "Oh ya Abu Nawas, aku mau bertanya. Menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak Abu Nawas?" tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengerutkan dahi. "Belilah bawang dan semangka, dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual lagi ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan oleh Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan kebangkrutan seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Dia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu telah membuatku bangkrut. Sekarang aku tak punya uang sepeser pun," kata si pedagang. "Loh, kenapa bisa menjadi salahku? Ada yang salah dengan saranku?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang. Pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kamu membuatku bangkrut dan jatuh miskin Abu Nawas," ujar si pedagang. "Oh, itu sih salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkanku?" balas Abu Nawas. "Ya tentu sajalah itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa," kata si pedagang mulai emosi. Orang asing, denger ya. Bahkan namamu saja aku nggak tahu. Pertama kali kamu menyapaku, kau memanggilku dengan nama Tuan Abu. Lalu kau meminta saran dariku. Karena kamu menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberikan saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kamu menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya. Memang salah begitu, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan tentang siapa yang lebih dulu ada di dunia, Nabi Adam atau manusia purba. Penasaran dengan jawaban yang pasti, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas, yaitu seorang yang cerdik yang selalu bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung menyampaikan pertanyaannya. "Abu Nawas, aku ingin kamu menjawab sebuah pertanyaan yang membuatku bingung. Siapakah yang lebih dulu diciptakan, Nabi Adam atau manusia purba?"
Abu Nawas pun tersenyum, menyadari bahwa ini bukan pertanyaan mudah, tetapi seperti biasa, ia tidak kehilangan akal. Ia merenung sejenak, kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Tuanku yang mulia, izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sederhana, Paduka, kata Abu Nawas dengan penuh hormat. Jadi begini, Paduka. Jika Paduka memiliki dua benda, misalnya 1 jam tangan antik dan 1 jam yang baru saja keluar dari pabrik, yang manakah yang Paduka katakan lebih dulu ada? Baginda Raja berpikir sejenak, lalu menjawab, yang dulu ada tentu saja jam yang antik, Abu Nawas, karena sudah ada lebih lama daripada jam yang baru. Abu Nawas pun melanjutkan, tepat sekali, Paduka. Tetapi siapakah yang lebih penting bagi manusia saat ini? Jam antik yang indah tetapi mungkin tidak berfungsi lagi, atau jam baru yang berfungsi dengan baik dan akurat menunjukkan waktu? Baginda Raja berpikir lebih dalam dan berkata, tentu saja jam yang berfungsi, Abu Nawas. Meskipun itu baru, karena kegunaannya kan lebih penting. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Nah, begitu pula dengan Nabi Adam, Paduka. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai nenek moyang kita, yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati. Manusia purba, meskipun mungkin ada dalam sejarah yang panjang, mereka tidak seperti kita, Paduka. Tidak membawa ajaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang sempurna, lengkap dengan akal, ilmu, dan perintah dari Allah. Baginda Raja terdiam sejenak merenungkan jawaban itu, lantas tertawa puas. Abu Nawas, seperti biasa, kamu menjawab pertanyaanku dengan kecerdikanmu yang luar biasa. Aku tak bisa membantah logikamu. Kamu benar, Abu Nawas. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang kita kenal, dan manusia purba hanyalah bagian dari sejarah yang jauh dari kita sekarang. Abu Nawas pun tersenyum, lalu ia berkata, terima kasih, Paduka. Hamba hanya menjawab dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh akal dan hati. Baginda Raja pun tersenyum puas, dan seluruh istana terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan sangat bijaksana. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang sufi yang sudah dikenal sebagai seorang ulama, ia seringkali dimintai nasihat oleh para penduduk. Bahkan juga ia seringkali diajak berdebat oleh para ulama yang lain. Dan suatu hari, seorang pemuda yang dikenal suka berdebat datang menghampirinya. Pemuda ini sangat cerdas, tetapi karena sering bersikap keras dalam argumennya, banyak orang yang ragu untuk berdiskusi dengannya. Dengan suara penuh percaya diri, pemuda itu bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, banyak orang di desa ini berbicara tentang apa yang benar dan apa yang baik. Kalau menurutmu, mana yang lebih penting? Apakah lebih baik menjadi benar atau menjadi baik? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ia tahu bahwa pemuda ini ingin menguji kebijaksanaannya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas berkata, pertanyaanmu menarik sekali, anak muda. Tapi sebelum aku menjawab, ayo kita berjalan-jalan ke pasar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Pemuda itu penasaran dengan maksud Abu Nawas, setuju untuk ikut. Mereka pun berjalan melalui jalanan pasar yang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, mereka melihat seorang penjual buah sedang memarahi seorang anak kecil. Anak itu tampaknya tanpa sengaja menjatuhkan keranjang apel si penjual hingga buah-buah itu terguling di jalanan yang kotor. Penjual tersebut dengan wajah merah padam pun berteriak, ceroboh kamu, sekarang kamu harus mengganti semua apel ini, atau aku tak akan membiarkanmu pergi. Anak kecil itu terlihat ketakutan, dia tidak punya uang untuk mengganti apel-apel yang rusak. Air matanya mulai mengalir, sementara orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berani campur tangan. Melihat hal itu, Abu Nawas mendekati si penjual dan berkata, wahai penjual yang baik hati, aku mengerti bahwa kamu memang benar. Anak ini ceroboh dan apel-apelmu jatuh karena kecerobohannya. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu merasa lebih baik dengan memarahinya seperti ini? Penjual itu terdiam sejenak,
namun dia menjawab dengan marah. Tentu saja aku marah. Apel-apel ini aku jual untuk nafkah keluargaku. Dan sekarang kotor. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja. Abu Nawas pun mengangguk pelan lalu berkata, ya, kamu memang benar. Tapi izinkan aku memberikan saran. Bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Anak ini bisa membantu membersihkan apel-apel yang masih bisa diselamatkan. Dan aku akan membayar apel-apel yang rusak. Bagaimana? Setelah berpikir sejenak, penjual itu pun akhirnya setuju. Anak kecil itu yang kini merasa lega mulai mengumpulkan apel-apel yang jatuh. Dan Abu Nawas dengan tenang membayar beberapa keping perak kepada si penjual. Keadaan yang tadinya tegang berubah menjadi damai. Dan anak kecil itu pun pergi dengan wajah tersenyum. Abu Nawas kemudian menoleh kepada pemuda yang bersamanya dan kemudian berkata, kamu lihat kan tadi, penjual itu benar. Apel-apelnya jatuh karena kecerobohan anak itu. Tapi jika dia hanya berpegang teguh pada kebenarannya tanpa mempertimbangkan kebaikan, masalah ini bisa semakin besar. Dengan memilih cara yang baik, masalahnya bisa diselesaikan tanpa kemarahan dan dendam. Namun pemuda itu belum puas. Dia berpikir sejenak dan kemudian ia berkata, tapi Abu Nawas, bukankah dalam beberapa situasi kebenaran harus ditegakkan? Terkadang kebenaran adalah yang paling penting meskipun itu menyakitkan. Abu Nawas pun tersenyum lembut. Ya, kamu benar. Kebenaran tidak bisa diabaikan. Tapi menjadi baik tidak berarti kita harus mengabaikan kebenaran. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku akan memberimu contoh yang lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang sedang dibangun. Di sana, dua tukang bangunan terlihat berdebat keras. Salah satu tukang bersikeras bahwa tembok harus dibuat lurus agar bangunannya kokoh. Sedangkan tukang yang lain berkata bahwa tembok harus sedikit melengkung mengikuti desain sang arsitek. Abu Nawas menghampiri mereka dan berkata, kalian berdua ini apakah sedang memperdebatkan kebenaran atau sedang mencari apa yang terbaik untuk rumah ini? Salah satu tukang menjawab dengan penuh emosi. Tentu saja aku benar, tembok ini kan harusnya lurus agar bangunannya kuat dan tahan lama. Yang lain pun menimpali. Oh tidak, rumah ini akan terlihat jelek jika temboknya tidak mengikuti desain arsitek. Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, kalian berdua benar, tapi apakah dengan saling berdebat seperti ini rumah akan jadi lebih baik? Bagaimana jika kita panggil arsiteknya dan mencari solusi yang terbaik untuk bangunan ini? Kedua tukang itu pun setuju. Mereka memanggil sang arsitek, yang akhirnya memberikan penjelasan tentang bagaimana tembok bisa tetap kuat dan indah sesuai dengan desain. Perdebatan pun selesai dan pekerjaan dilanjutkan tanpa ketegangan. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berkata kepada pemuda tadi, lihatlah, dalam hidup ini menjadi benar saja tidak selalu cukup. Terkadang cara kita membawa kebenaran jauh lebih penting. Kebenaran itu penting, tapi menyampaikannya dengan kebaikan membuat kebenaran itu lebih diterima. Pemuda itu pun termenung, merenungkan perkataan Abu Nawas. Ia lalu tersenyum kecil dan berkata, aku mengerti sekarang Abu Nawas. Kita memang sering terjebak dalam keinginan untuk menjadi benar, sampai lupa bahwa cara menyampaikan kebenaran juga sama pentingnya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, nah benar sekali. Menjadi benar dan menjadi baik tidak terpisah. Keduanya bisa berjalan bersama. Dan terkadang yang benar adalah cara kita menyampaikan kebenaran dengan hati yang baik. Kisah selanjutnya. Saking bijaksananya baginda Raja Harun ar-Rasyid, beliau menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam. Dengan ketentuan, sebagian hasil panen dari lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, sementara sebagiannya lagi untuk mereka yang menanam. Dan kebetulan, lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. Aku ingin membaginya menjadi dua. Satu untuk aku tanam di lahanku dan satu lagi untuk Tuhan, kata Abu Nawas.
Yang maksudnya ia akan menanamnya di lahan baginda raja yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, semangka yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya, semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas kecil-kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan semangka yang ditanam di lahan baginda raja yang katanya untuk Tuhan malah tumbuh besar-besar dan jumlahnya melimpah. Ini sungguh tidak masuk akal. Lahan milik baginda raja kering dan gersang, sedangkan lahanku sangat subur. Tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya? Pikir Abu Nawas. Muncullah ide konyol di benaknya. Diam-diam dia berencana mencuri semangka milik Tuhan. Saat malam tiba, ia membawa karung besar dan mulai menjalankan aksinya, menyusuri gelapnya malam menuju lahan baginda raja. Setibanya di sana, Abu Nawas dengan hati-hati memetik beberapa semangka terbaik dan memasukkannya ke dalam karung. Namun tanpa disadarinya, ada 2 orang pencuri lain yang mengintainya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasa kehadiran mereka dengan tenang memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena beban karungnya cukup berat, sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Setiap kali ia berhenti, 2 pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka dari dalam karung, sehingga beban yang dirasakan Abu Nawas semakin lama terasa semakin ringan. Perbuatan kedua pencuri itu pun tidak ketahuan, karena malam itu sangat gelap, apalagi di lahan yang tidak ada penerangannya sama sekali. Kenapa setiap kali aku istirahat, beban karungku malah semakin ringan ya? Pikir Abu Nawas. Karena penasaran, akhirnya ia membuka karung yang dibawanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat karung itu kosong. Merasa ketakutan, Abu Nawas pun langsung lari tunggang langgang dengan nafas terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dengan wajah yang pucat. "Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya sang istri. "Istriku, Tuhan telah memergokiku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," jawab Abu Nawas dengan wajah yang panik. Mendengar hal itu, sang istri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah laku suaminya yang memang selalu aneh itu. Kisah selanjutnya. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. "Ya, itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana," timpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. "Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang," ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar." "Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya, udah cantik, pandai masak lagi." Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, "Sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka." Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. "Tuan, mau pesan apa?" "Bawakan saja sendok bekas makan pembeli," jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, "Ini sop iga sapi, saya pesan itu." Abu Jahil pun terkejut. "Bagaimana tuan bisa tahu?" tanyanya keheranan. "Oh, itu mudah.
Aku cukup mencium aroma dari sendok ini, jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. Kalau minumnya, Tuan ingin pesan apa? Tanyanya kembali. Bawakan aku gelas bekas minum pembeli. Aku akan memilihnya sendiri, kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, gelas pertama ini teh campur madu, aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak, sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka, teh campur daun jeruk. Abu Jahil semakin kagum, tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. Aku sudah selesai, berapa total semuanya? Tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan, Tuan? Jika Tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah Tuan makan gratis. Tapi kalau salah, Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana? Si lelaki buta itu pun setuju. Baiklah, bawakan sendoknya. Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar, kata Abu Jahil. Untuk apa? Tanya istrinya kebingungan. Sudah, turuti saja perintahku, kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang, bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. Ini Tuan, sendoknya, ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. Sejak kapan Jamal bekerja di sini? Tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. Jamal? Jamal siapa? Maksud Tuan gimana? Tanya balik Abu Jahil. Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini, jelas lelaki buta. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suasana di kota Baghdad semakin mencekam setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh maraknya perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Meskipun Baginda Raja sudah mengerahkan prajurit untuk berpatroli setiap malam dan masyarakat bergiliran melakukan ronda, tetap saja ada rumah yang berhasil disatroni oleh gerombolan perampok. Situasi genting seperti ini membuat Baginda Raja resah, tak tahu cara lain untuk mengembalikan keamanan di negerinya. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang lelaki berperawakan tinggi dan kekar yang menawarkan diri kepada Baginda Raja agar diangkat menjadi prajurit istana. Ia berjanji akan menumpas semua tindak kejahatan dengan kekuatan yang dimilikinya. Baiklah, aku akan setujui permintaanmu, tapi ingat, jika dalam sebulan tidak ada perubahan, kamu akan aku pecat, kata Baginda Raja. Lelaki itu pun diangkat menjadi prajurit, dan ternyata janji yang diucapkannya benar-benar ia laksanakan. Dalam waktu singkat, kasus perampokan dan kejahatan lainnya berangsur-angsur menurun. Rupanya para perampok takut dengan reputasi lelaki tersebut yang terkenal kejam dan tegas. Siapapun perampok yang ditangkap olehnya tidak dijebloskan ke penjara, melainkan dibunuh secara sadis.
Namun tak lama kemudian muncul kasus kejahatan lain, kali ini berupa kasus penipuan. Negeriku ini, perampokan hilang, penipuan muncul. Tapi aku rasa ini keahliannya Abu Nawas. Biar dia saja yang menangani, ujar Baginda Raja dalam hati. Tiba-tiba komandan prajurit baru itu menawarkan diri untuk mengurus kasus tersebut. Kamu yakin kamu bisa? Aku tahu kamu itu kuat, tapi untuk menuntaskan kasus seperti ini, yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan otak, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, beri saya kesempatan sebulan saja Paduka. Jika gagal, silakan pecat saya Paduka, tantang komandan prajurit. Baginda Raja akhirnya mengizinkannya. Dan benar saja, dalam kurang dari sebulan komandan prajurit berhasil membongkar segala bentuk penipuan yang meresahkan masyarakat. Atas keberhasilannya itu, Baginda Raja memberikan penghargaan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan upacara yang cukup besar yang dihadiri oleh segenap pejabat kerajaan. Engkau benar-benar hebat. Kamu bukan hanya kuat dan perkasa, tapi juga cerdas, ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sebesar 100.000 dinar. Wahai komandan prajurit, cara apa yang kau gunakan hingga semua kasus penipuan berhasil kau tuntaskan dalam waktu yang singkat? Tanya Baginda Raja dengan takjub. Itu perkara mudah Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam bentuk penipuan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu Paduka, jawab sang komandan prajurit dengan sombong. Abu Nawas yang juga hadir dalam upacara tersebut mencoba memberikan nasihat. Janganlah sombong kamu dan jangan tinggi hati, ucap Abu Nawas. Namun bukannya menerima nasihat, komandan prajurit itu justru tersinggung. Hei Abu Nawas, bilang saja kau ini iri. Aku memang tidak bisa ditipu. Bahkan kamu pun yang orang bilang cerdik tidak akan bisa menipuku, tantang komandan prajurit. Abu Nawas hanya tersenyum. Sayang sekali sih, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana. Kalau tidak, tentu aku bisa menipumu. Loh, kenapa harus meninggalkan istana? Takut kalah ya? Ledek komandan prajurit. Takut kalah? Ya enggak lah. Aku cuma ingin menunjukkan sesuatu yang jarang orang ketahui, yaitu pohon yang bisa berbicara, jelas Abu Nawas. Pohon bisa bicara? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, kata komandan prajurit dengan tidak percaya. Nah justru itu, kalau aku diperkenankan meninggalkan istana, aku akan mengambilnya dan membawanya ke sini, sahut Abu Nawas. Karena penasaran, komandan prajurit meminta izin kepada Baginda Raja agar Abu Nawas diperkenankan meninggalkan istana. Baginda Raja pun mengizinkannya. Baginda Raja sudah mengizinkan, sekarang pulanglah dan bawa kemari pohon yang kau ceritakan itu Abu Nawas, kata komandan prajurit. Baiklah, aku akan mengambilnya. Kamu tunggu di sini ya, sahut Abu Nawas lalu pergi meninggalkan istana. Namun setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung kembali. Komandan prajurit masih sabar menunggu. Tetapi ketika malam tiba, Abu Nawas juga belum muncul. Hingga larut malam, komandan prajurit mulai merasa kesal. Lihatlah Paduka, betapa pengejutnya Abu Nawas. Ia tak berani datang Paduka. Dia tahu aku tak bisa dibohongi, apalagi ditipu Paduka, ujar komandan prajurit dengan sombong. Namun mendengar hal itu Baginda Raja malah tertawa. Hal ini membuat komandan prajurit merasa heran. Maaf Paduka, mengapa Paduka malah tertawa? Tanyanya penasaran. Hei komandan, ketahuilah, Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong. Justru ia telah berhasil menipumu. Komandan prajurit pun merasa bingung. Maaf Paduka, maksudnya bagaimana? Saya masih belum mengerti Paduka. Baginda Raja lalu menjelaskan. Lihatlah dirimu, kamu menunggu Abu Nawas di sini sampai larut malam, padahal dia tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu? Sontak komandan prajurit pun tersadar. Ia tak menyangka kecerdikan Abu Nawas bisa menjebaknya. Sialan, baru kali ini aku ditipu, gerutunya. Baginda Raja tertawa semakin keras. Begitu pula para pejabat istana yang hadir. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas, sufi yang selalu cerdik dan penuh humor, memutuskan untuk menghadapi seorang ulama terkenal dalam sebuah debat. Topiknya adalah seberapa dekat Allah dengan hambanya. Abu Nawas dengan santainya memulai perdebatan. "Wahai ulama yang terhormat, katakanlah, seberapa dekatnya Allah dengan hambanya?" Ulama itu dengan keyakinan penuh menjawab, "Allah itu selalu dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher kita." Abu Nawas yang tak ingin kalah membalas dengan senyuman yang menggoda, "Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Apakah Allah seperti hantu yang bersembunyi di belakang kita?" Para penonton pun tertawa mendengar celaan Abu Nawas, namun sang ulama itu tetap tenang. Allah itu maha tak terlihat, tetapi kehadirannya senantiasa terasa bagi mereka yang percaya. Abu Nawas pun tersenyum. "Ya, itu benar. Tetapi bagaimana kalau kita sedang di toilet, Tuan?" Ulama itu terdiam sejenak, tak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh kemenangan. "Bagaimana coba saat kita di toilet? Apakah Allah masih dekat dengan kita, ataukah ia sedang sibuk memalingkan mukanya, Tuan?" Tawa pecah di antara penonton. Ulama itu tersenyum dan menjawab dengan bijaksana, "Allah tetap dengan kita, bahkan di saat seperti itu pun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita merasa dekat dengannya?" Debat itu pun berakhir dengan ulama dan Abu Nawas yang saling bertukar pandangan. Meskipun berbeda sudut pandang, keduanya merasa bahwa kehadiran Allah tetap dekat dengan hati mereka, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Ketika ia melewati sebuah kedai kopi, ia melihat sekelompok orang tengah berdebat dengan sangat serius. Penasaran dengan topik yang diperbincangkan, Abu Nawas pun mendekati kerumunan itu dan mendengarkannya dengan seksama. Di tengah-tengah kerumunan, seorang pria berjubah panjang dan bersorban besar berbicara dengan suara lantang. "Bank itu haram, riba adalah dosa besar dalam Islam. Semua yang berhubungan dengan bank itu harus dijauhi." Pria lain yang tampak sebagai seorang pedagang kaya membalas, "Tapi bagaimana mungkin kita bisa berbisnis tanpa bank? Bank itu memudahkan transaksi dan penyimpanan uang kita." Abu Nawas kemudian melangkah ke depan dan berkata, "Wahai saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" Pria berjubah panjang pun menjawab, "Ini Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum bank. Apakah engkau punya pendapat tentang hal ini?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum, kemudian berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Jangan ngotot-ngototan seperti tadi. Bayangkan, jika kita hidup di zaman dahulu kala, sebelum ada bank, bagaimana cara kita menyimpan uang?" Seorang pria dalam kerumunan pun menjawab, "Kita menyimpannya di rumah atau mungkin menggali lubang di tanah." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Nah, benar, tapi bukankah itu beresiko? Pencuri bisa datang kapan saja dan mengambil semua uang kita." Pria berjubah panjang pun berargumen, "Tapi itu kan lebih baik daripada menggunakan bank yang menjalankan riba, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, bagaimana jika kita menganggap bank sebagai tempat penyimpanan yang aman, seperti gudang misalnya? Gudang itu hanya meminjamkan uang dengan imbalan jasa, seperti ketika kita meminjamkan unta atau rumah. Bukankah itu masuk akal?" Pria berjubah panjang pun terlihat bingung. "Tapi jasa yang dia maksud itu adalah riba, Abu Nawas." Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. "Oh, tidak selalu. Jika kita berpikir kreatif, kita bisa mengatur agar bank tidak mengambil riba, melainkan jasa administrasi yang wajar, seperti saat kita membayar seseorang untuk menjaga kebun kita." Pria pedagang kaya tersenyum lebar. "Nah, itu ide bagus, Abu Nawas. Jadi bank bisa tetap beroperasi tanpa riba." Abu Nawas pun mengangguk.
Tentu saja, yang penting adalah niat dan cara kita. Jika kita niatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang adil, maka tidak ada masalah. Pria berjubah panjang masih tanpa ragu. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua bank beroperasi dengan adil, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, dan itulah tugas kita bersama. Seperti halnya kita memastikan tukang roti tidak mengurangi takaran tepungnya, kita juga harus memastikan bank beroperasi dengan jujur dan adil. Dan jika ada bank yang tidak adil, kita bisa cari alternatif lain, seperti menyimpan uang di dalam bantal. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar humor Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dan penuh canda. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, Abu Nawas, kamu memang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar, yang terpenting adalah niat dan keadilan dalam setiap perbuatan kita. Abu Nawas pun mengangguk bijak sambil menyeruput kopinya. Benar, saudaraku. Jadi mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatunya dengan adil, termasuk dalam urusan bank-bank ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal sangat taat beragama merasa gelisah. Beliau mendengar desas-desus bahwa sebagian rakyatnya mulai meragukan hukum peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang dianggap tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kegelisahan ini mengganggu pikiran Baginda Raja, dan beliau merasa perlu untuk menghentikan perdebatan tersebut serta menegaskan kembali pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdas dan pandai dalam menyelesaikan persoalan. Panggil Abu Nawas ke sini, aku butuh pendapatnya, titah Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap dengan senyuman khasnya. Wahai Paduka yang mulia, hamba siap melayani Paduka, ujarnya dengan penuh hormat. Baginda Raja pun mulai berbicara. Abu Nawas, aku mendengar banyak orang mempertanyakan hukum memperingati Maulid Nabi. Mereka beranggapan bahwa itu adalah bid'ah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada mereka mengapa Maulid Nabi ini sangat penting. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit karena menyangkut masalah agama yang sensitif. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. Wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan juga sudah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Maulid Nabi itu memang seperti kita merayakan ulang tahun seorang sahabat. Apakah salah jika kita merayakan ulang tahun sahabat kita? Tentu tidak salah, Abu Nawas. Tapi mereka mengatakan merayakan ulang tahun itu adalah adatnya orang jahiliyah, orang-orang yang tidak iman, jawabnya. Nah, itulah Paduka yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh, dan saya juga tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena ulama-ulama yang memperdebatkan masalah itu, mereka mempunyai hujah dan alasannya masing-masing. Tentu mereka lebih alim dan lebih saleh daripada kita. Tak perlu kita mempertanyakan ataupun meragukan keilmuan mereka. Dan kita Paduka, siapalah kita kalau dibanding dengan mereka para ulama itu? Akan lebih bijak jika kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan itu, Paduka. Seandainya merayakan Maulid Nabi itu boleh, sah-sah saja, bahkan mendapatkan pahala, ya alhamdulillah bagi yang merayakannya. Tapi Paduka, seandainya ternyata merayakan Maulid Nabi itu tidak boleh, yang berarti itu adalah dosa, celakalah kita Paduka. Dan lebih celakanya lagi, itu akan kita ketahui ketika kita sudah meninggal nanti. Dan tak mungkin kita kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan kita, Paduka. Jadi Paduka, sekali lagi, akan lebih bijak kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan ini, terang Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai memahami maksud dari penjelasan tersebut. Namun Baginda Raja masih punya keraguan. Tapi Abu Nawas, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah?
Rasa cinta kepada Rasulullah bisa kita luapkan dengan cara yang sudah jelas terang benderang paduka, seperti memperbanyak sholawat, meneladani semua sifat-sifatnya, dan tetap dalam keimanan walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja menjadi lega. Dengan senyuman puas, ia memerintahkan pelayannya agar memberikan pengumuman bahwa perayaan Maulid Nabi bisa dilaksanakan untuk mereka yang meyakini itu benar, dan agar saling menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Terima kasih Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kamu telah menyelamatkanku dari kebingungan. Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun membalas, hamba hanya berusaha yang terbaik untuk paduka dan umat. Begitulah, dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, Abu Nawas sekali lagi berhasil memberikan pencerahan kepada Baginda Raja dan rakyatnya.